1 Korintus 2 mulai ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh, kita akan cari dulu arti kata hikmat itu apa. Ini penting sekali. Saudara, hikmat itu bukan kepandaian, bukan knowledge, pengetahuan. Orang pandai itu karena dia belajar. Tapi kalau hikmat itu bukan. Ya, hikmat itu sebuah pemikiran yang tiba-tiba bisa muncul dalam hidup kita. Saya percaya semua kita pernah mengalami itu dalam hidup. Khususnya kalau kita pernah mengalami satu kesulitan. Kita pernah kepepet dalam hidup. Kita pernah mengalami masalah. Sudah nggak tahu mesti buat apa, nggak tahu mesti ngomong sama siapa, nggak tahu mesti mikir apa. Tiba-tiba aja tek gitu. Nah, tahu nggak? Nah, ternyata itu jalan keluar yang ada. Maka itu hikmat itu nggak bisa dipelajari. Amsal mengatakan, hikmat itu datang karena takut akan Tuhan. Maka itu nggak bisa dicari. Orang itu boleh baca buku sebanyak apa, boleh sekolah setinggi apa. Hikmat itu nggak datang di situ. Nah, hikmat itu menurut ayat 6 ada 3 macam. Ya, coba kita lihat dulu ya. Ayat 6 ini penting sekali. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Kalau dikatakan ada yang telah matang, berarti ada yang belum matang. Betul tak? Nah, Kristen yang belum dewasa, itu disebut yang belum matang dia. Ciri-cirinya atau tanda-tandanya Kristen yang belum matang adalah gampang sekali ditipu oleh dosa. Oke, saya ngomong secara cepat aja. Semua kita pasti tahu kata gendam di Indonesia ya. Orang cuma ditepuk aja, itu barangnya bisa hilang, uangnya bisa hilang. Itu banyak sekali terjadi. Oke ya, tahu ya? Saya nggak tahu istilah. Bukan hipnotis. Bukan, lain ya. Bukan hipnotis itu. Saudara percaya nggak? Orang yang nggak bisa digendam, yang ditipu ya, tiba-tiba aja bisa lupa semua, terus apa dikasih barangnya akan sering terjadi, bukan? Nah, percaya nggak saudara? Orang yang nggak bisa kena gendam itu cuma satu. Orang yang nggak rakus. Orang yang nggak tamak. Orang yang nggak ingin cepat kaya dengan cara yang mau cepat. Kenapa bisa begitu? Ayo. Kenapa orang yang punya sikap hati seperti itu pasti nggak bisa digendam? Jawab, kenapa? Ya memang dia nggak butuh apa-apa dalam hidupnya. Dia sudah mengucap syukur apa yang ada. Ini nggak bicara cuma orang Kristen. Oh, faktanya banyak orang Kristen bisa kena gendam juga. Karena dia ingin cepat kaya. Dia terobsesi dengan sesuatu yang mau cepat begitu. Nah, ini tandanya. Maka itu dunia ini juga bisa punya hikmat, ya. Dikatakan kalau kita sudah matang, maka ada hikmat yang khusus Tuhan berikan kepada kita. Nomor 1, bukan hikmat yang dari dunia ini. Berarti dunia punya hikmat tidak? Punya. Ya, kalau saudara belajar tentang ilmu bisnis, itu hikmat, saudara. Orang bisnis itu betul-betul luar biasa hikmatnya. Dia bisa ngerti celah-celahnya ya. Bukan nipu, bukan. Tapi tahu ini pasar sekarang lagi musim apa dan mesti jual apa. Itu hikmat. Karena dia tahu. Sehingga dia laku apa yang dia jual itu. Di banyak perusahaan sangat diperlukan orang-orang yang punya hikmat dunia ini. Orang yang buat iklan. Ya, reklame itu. Harus punya hikmat. Kalau tidak nggak menarik dong. Saudara bisa bayangkan orang yang buat iklan itu baik di TV, baik di tulisan, di foto, di gambar apa saja, di majalah. Wah, itu hikmatnya harus luar biasa. Karena dia harus berpikir terus. Dan itu nggak bisa dipelajari. Itu tiba-tiba aja muncul begitu. Dia melihat sesuatu, tapi bisa lihat gambar yang lain muncul. Nah, di situ dia bisa buat. Nah, itu hikmat dunia. Ada banyak lagi. Nah, yang kedua, hikmat apa? Lihat ini. Dan juga bukan hikmat dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Itulah iblis. Wah, kalau ini kita tahu semuanya. Iblis pun punya hikmat. Salah satu bukti adalah bagaimana manipulasi dosa itu. Jelas itu dosa. Tapi kalau ada hikmat iblis, itu bisa dimanipulasi. Tadi saya di gereja ketemu orang Belanda. Dia minta supaya anaknya dibaptis. Tapi dia minta syarat. Tapi saya tidak mau gereja yang berkata homoseks itu dosa. Lesbian itu dosa. Kalau orang 7-Eleven itu dosa. Saya nggak mau gereja seperti itu. Terus saya tanya dulu. Oke, maaf saya cuma ngomong. Masalahnya bukan soal anakmu.
Nah kebetulan saya tahu bahwa mereka dua ini belum menikah. Saya bilang, urusannya kalian dua dulu. Kalau kalian belum menikah, ada bantuan, maka kalian nggak bisa mikir anak itu. Wah, itu lagi dia bilang. Saya nggak mikir menikah juga, tapi sama-sama begini terus. Saudara, saya cukup hati-hati ngomong dengan dia tadi itu. Nah, dia itu menganut faham yang liberal, free thinkers. Terserah ada orang itu mau buat apa, terserah saja. Juga anakku nanti, dia bilang gitu. Nanti misalnya dia, sampai dia bilang gini, kalau toh nanti anakku besar, anak itu laki, dia mau jadi homo, itu urusan dia. Aku nggak punya hak untuk melarang dia. Oke, terus saya ngasih dia contoh. Saya cuma ngomong begini aja. Kalau ada 2 botol, ya, satu isi racun, satu isi jus. Lalu anakmu tanya, kalau anakmu sudah besar, kamu ngomong ini racun bukan? Ini kamu ngomong jus atau bukan? Wah, dia coba putar-putar. Saya bilang, coba jawab dulu. Ini penting. Dia nggak bisa jawab. Nah, betapa jahatnya kamu sebagai orang tua. Kalau jelas ini racun, tapi kamu bilang terserah kamu. Apa arti terserah kamu? Berarti kamu nyuruh anakmu nyoba dulu dong. Loh, betul tidak? Free thinkers bagus. Karena orang bisa berpikiran bebas, terserah orang itu. Tapi kalau kita tidak pernah menyatakan salah itu salah, benar itu benar, saudara dia mutar lagi. Nah itulah hikmat dari si jahat itu tadi. Bagaimana iblis bisa manipulasi, bukan? Dosa bisa dibuat ini, buat segala macam. Saya berharap dia akan mikir itu. Bahwa kalau kamu tahu ini racun, gak berkata racun, betapa jahatnya kamu. Dia diam. Oke, saya bilang, oke, lebih baik kita gak usah ngomong soal Tuhan, gak usah ngomong soal apa-apa. Karena kamu sudah punya konsep seperti itu. Tapi saya bilang, sebelum kita pisah, saya mau tanya kepada kamu. Semua hal di dunia ini punya manual gak? Kamu beli handphone, kamu beli kamera, kamu beli alat-alat elektronik, maupun mesin cuci, saya bilang, kamu beli mobil, apalagi yang computerized, semua ada manualnya, tidak ada. Ya udah. Jadi sekalipun kamu free thinkers, orang yang mau berpikiran bebas, tapi kamu harus ingat, hidup ini punya manual. Kamu cari manual hidup ini. Terserah dengan cara apa saja. Saya nggak akan nunjukkan soal kita pada dia nggak percaya itu. Saya harap kamu berpikir. Manual hidupmu itu yang mana kamu mau pakai. Nah kalau hidup nggak ada manualnya, kamu bisa bayangkan betapa rusaknya semua alat yang kamu pakai. Kamu nggak ngerti cara pakai alat itu bagaimana. Kira-kira ngerti nggak ini saudara? Nah itu hikmat yang dari Tuhan. Maka itu waktu kita berhadapan dengan dunia ini, banyak orang bisa memutar balik segala macam. Saudara, ada hikmat yang ketiga. Ya, lagi sekali ayat 6 ini kita menemukan 2 macam hikmat. Betul? Satu hikmat dari siapa tadi? Dari dunia. Yang kita semua tahu. Yang kedua hikmat dari iblis, penguasa-penguasa dunia yang akan ditiadakan. Ayat 7. Masih 1 Korintus 2. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. Wah ini luar biasa. Saudara perhatikan kalimat ini. Sudah tersembunyi rahasia lagi. Coba pikirkan itu. Betapa sulitnya hikmat itu. Ya, sudah tersembunyi rahasia lagi. Ada yang bahasa Belanda enggak? Ada? Oh ya, apa 2 kata itu? Coba siapa nama saudara? Iya. Iya, ayat 7. Michael ya. Iya, coba bacakan, Mike. Ya, Gods wijsheid. Oh, kembali lagi ke kata itu. Saya ingin tahu tersembunyi rahasia. Lagi, Mike, dari depan. Coba ulangi. Ulangi dari depan. Ya, tetap. Ada kata itu? Iya. Verborgen artinya tersembunyi. Iya. Dan ada kata rahasia juga di situ tidak? Cuma cukup 1 kata aja. Iya. Saudara lihat ini. Berarti kalau sudah begitu tersembunyi dan rahasia, kita harus cari hikmat itu. Tapi kita bersyukur bahwa sejak dulu, dikatakan sejak dunia belum ada, Bapa sudah sediakan itu untuk kemuliaan kita. Kekristenan kita tidak dinilai dari berapa rajin kita melayani. Ingat itu baik-baik.
1 Korintus